warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sebelum mulai kegiatan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Dani. Mari Manuan sebelum kita. Ayo Mas, dipimpin doanya. Gak apa-apa, boleh. Manuan. Kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Kita kan belum saling kenal. Nah, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nanti bisa menyebutkan nama, hobi, dan asal daerah kalian. Dari kanan dulu apa? Kiri. Kanan dulu ya. Kanan atau kiri? Kiri. Bisa disebutkan nama, hobi, sama asal. Nama saya Muhammad Fikar, hobi saya olahraga, kalau rumah di Jalan Brusalah 3A. Nama saya Rizky, rumah saya di Semarang. Hobi saya bermain bola. Nama saya Deli Lalono. Hobi Bisa saya diulangi Mas, yang keras. Zulfikar, ini siapa tadi? Rizky. Saya Dani Yuliantono. Hobi saya bermain bola. Saya berasal dari Semarang. Panggilannya siapa? Dani. Selanjutnya Mbak, yang keras sedikit. Saya Panggilannya siapa? Sasa. Terus saya di sekarang ini, saya mendengarkan musik. Saya di Gedung Batu. Panggilannya siapa? Lis. Yang terakhir, nama saya hobi saya menggambar. Nama saya di Lampung Sari. Panggilannya siapa? Awal. Nah, di sini gua akan perkenalan dulu. Nama Ibu Ajwa Merani, bisa dipanggil Ibu Ajwa. Nah, asal Ibu dari Rembang, hobi Ibu membaca. Ada yang mau tanya nggak tentang Ibu? Saya. Tidak ada. Jadi kalau gitu Ibu lanjutkan ke selanjutnya. Untuk kesepakatan waktu kegiatan ini kita pakai 40 menit gimana? Setuju apa enggak? Setuju kan? Ya. Nah, nanti kegiatan ini kita pakai waktu 40 menit. Anak-anak sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok enggak? Sudah. Kalau sudah berarti udah tahu dong apa itu konseling kelompok. Bisa dijelaskan kalau belum tahu? Kegiatan berkelompok. Alis sudah dijelaskan tadi kan bilang kalau sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok. Udah gitu aja. Ada yang tahu lagi ya? Kamu Mas? Tadi kan bilang kalau sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok. Pasti kalau sudah pernah udah tahu udah apa itu konseling kelompok. Baik, kalau gitu Ibu jelaskan ya. Nah, pengertian konseling kelompok itu layanan yang diberikan kepada sekelompok orang untuk membantu mengentaskan permasalahan yang permasalahannya yang akan dibahas nanti kita bahas secara tuntas, secara berkelompok. Paham anak-anak? Nanti di kegiatan konseling kelompok ini anak-anak berharap bisa saling terbuka dan aktif secara kelompok. Terus anak-anak di sini suka rela kan? Suka rela kan? Tanpa adanya paksaan kan? Baik. Ibu juga berharap bahwa apapun yang terjadi pada konseling kelompok ini akan jadi rahasia kalian saja. Nggak boleh ada yang tahu selain kalian. Paham? Nah, selanjutnya kita ikrar terlebih dahulu untuk menjaga kerahasiaan. Tangan kanannya boleh di dada.
Baik, nanti kalian bisa mengikuti apa yang ibu ucapkan ya. Saya berjanji tidak akan membocorkan rahasia dalam konseling kelompok ini. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian konseling kelompok. Boleh kalian jelaskan kembali pengertian konseling kelompok itu apa? Bercanda dong, serius ini. Apa mas konseling kelompok itu? Nggak apa-apa, yang mas tahu aja juga pak. Ngomong mbak cepet. Nah, kamu nggak alis lagi. Yang keras menjelaskan masalah secara kelompok. Menjelaskan masalah secara kelompok sampai masalahnya besar. Menjelaskan kembali layanan yang diberikan kepada sekelompok orang untuk membantu mengentaskan permasalahannya secara tuntas. Paham kan? Anak-anak di sini sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Sudah pada siap? Siap kan? Siap apa enggak? Siap. Siap, Mbak? Siap. Kamu siap? Siap. Nah, nanti kita akan membahas permasalahan. Nah, anak-anak di sini semua, tolong sebutkan, jelaskan permasalahan apa yang sedang kalian alami. Nanti anak-anak bisa membicarakan apa itu permasalahannya, bisa disebutkan satu persatu ya. Nah, kita dari mana dulu nih? Dari kanan apa dari kiri dulu? Kanan. Biasanya kita dari kanan dulu. Mbak Aul ya tadi. Nah, Mbak Aul mempunyai permasalahan apa? Sulit memahami materi. Selanjutnya Mas Dery. Sulit memahami pelajaran. Apa? Sulit memahami pelajaran. Sulit memahami pelajaran. Nggak ada yang lain. Selanjutnya Mas Rizky. Kebanyakan istri jadi ketinggalan pelajaran. Sebenarnya karena apa? Saya berikan. Tadi kan anak-anak semuanya sudah menyebutkan permasalahannya satu persatu. Nah, kita kesepakatan dulu permasalahan siapa yang ingin dibahas. Ini. Mas Dery mau dibahas. Ya, kita bahas Mas Dery saja ya. Oke. Mas Dery kan tadi mempunyai permasalahan
permasalahan sulit memahami pelajaran. Benar kan Mas? Nah, nanti Mas Denny permasalahannya kita bahas secara tuntas dalam kegiatan konseling kelompok ini. Anak-anak bisa bertanya kepada Mas Denny dan saat anak-anak sudah bertanya bisa mengasih saran juga dengan permasalahan itu. Ibu contohkan ya, nah Mas Denny ini kan mempunyai permasalahan sulit memahami pelajaran. Nah itu Mas Denny sulit memahami pelajaran itu pelajaran semuanya apa? Cuma ada satu aja yang sulit dipahami? Dua. Bahasa Inggris. Sama apa? Sama Yang berat ya? matematika. Oh, Inggris sama matematika. Silahkan anak-anak bisa bertanya ke Mas Denny mengenai permasalahannya. Terserah mau tanya apa. Nggak apa-apa, nggak cepat. Tadi kan Ibu jelaskan, nah saat kegiatan konseling kelompok ini kan kalian harus aktif. Nah maka dari itu yang dibahas kan permasalahan dari Mas Denny. Kalian semua harus aktif dalam bertanya kepada Mas Denny mengenai permasalahan ini. Silahkan. Ya. Apakah saat pelajaran tidak memperhatikan saat mengajar? Iya. Tidak. Berarti Mas Denny saat pelajaran nggak pernah memperhatikan? Nah, tapi ya, sudah masuk. Itu Mas Denny sambil gojek apa enggak ya saat Ya, pelajaran? sambil kerja. Sambil gojekan kan? Itu berarti Mas Denny sulit memahami itu semuanya? Apa? Cuma dua itu tadi doang? Kenapa Mas Denny kok saat memperhatikan kok sambil gojek? Pasti bercanda sama teman ya? Yang ini tolong apa? Dikasih ke ini, kamu nggak paham materi ini atau nggak paham cara guru menerangkan? Bawah Kamu nggak paham materi ini atau nggak paham cara guru menerangkan? tahu materinya. Kamu nggak paham apa itu materinya? Kamu nggak paham materinya. Kalau misal kamu nggak paham materinya kan seharusnya kamu bisa memahaminya secara apa? Secara benar gitu loh. Kayak kamu nggak usah saling bercanda sama teman. Berarti kan titik permasalahannya kamu ini nggak paham materi. Nah, ditambah kamu ini nggak fokus saat mendengarkan gurunya menjelaskan. Ya kan Mas? Soalnya kan tadi kamu bilang kalau kamu sambil bercanda saat mendengarkan menjelaskan. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan ke Mas ini? Harus tanya semua ya. Nah, tadi Mbak Alice sudah. Kamu Mbak? Apa terserah aja mau bagian apa yang membuat kamu tidak paham? Bisa diulangi lagi Mbak? Ini mas bagian apa yang membuat kamu tidak memahami materi? Silakan Mas Denny. Bagian apa yang Mas Denny bingung mengenai materinya itu? Bingung semuanya apa? Hanya sebagian saja gitu maksudnya? Semuanya kayaknya. Jadi dari awal masuk mengenai misalnya membahas bab 1 sampai bab selesai, nah itu kamu nggak paham semuanya gitu apa hanya sebagian? Ya sebagian. Gimana sih? Sebagian itu. Ya. Berarti yang sebagian ada yang sudah paham, nah terus sebagian ada yang nggak paham gitu. Ya.
Selanjutnya, Mas tanyakan ke Mas Dewi, tadi kan kamu belum bertanya. Kenapa kalau diterangkan guru nggak paham, kenapa kalau kamu nggak tanya teman yang guru menjelaskan? Kan misalnya kan kamu nggak paham sih dijelaskan guru itu, kan itu dengan terus. Kenapa nggak tanya teman yang guru menjelaskan? Mana tuh? Tanya. Belum langsung dengan jelas. Tanya. Harus bertanya. Itu yang mau tanya. Nggak sasa? Tuh, nanya lagi nih. Boleh. Kapan kamu bisa memahami materinya itu? Kalau kamu terangkan guru yang sudah menjelaskan. Kapan kamu memahami materinya itu? Kan kamu nggak bisa memahami guru akan kejekan. Kapan memahami materinya? Besok. Serius apa enggak besok? Ya, besok. Pasti kamu nggak bisa kalau langsung besok. Lalu. Nah, itu kan cara perlahan. Nggak langsung kan berarti. Nggak sasa? Yang ditanyakan? Kamu tidak berjawab secara mandiri jika kamu nggak malu bertanya sama teman kalau ya itu yang kenapa kamu nggak belajar secara mandiri kalau kamu mau tanya sama teman? Kenapa kamu nggak belajar secara mandiri kalau kamu itu malu kalau saat tanya ke teman? Berarti kamu kalau di rumah nggak belajar mandiri kan? Sering nggak? Kalau sering pasti kamu paham dong apa itu materinya. Beneran apa enggak? Enggak apa-apa, jujur aja Mas. Di sini kan harus terbuka. Sebenarnya kamu di rumah belajar apa? Belajar. Apa? Tapi belajar terus. Sering. Kalau dapat tugas aja apa? Dapat tugas aja. Nah, berarti kan kamu tidak termasuk belajar mandiri. Nah, seandainya kan misal gurunya menjelaskan mengenai materi ini, kalau nggak dapat tugas kamu nggak akan belajar kan? Nggak kan? Berarti kan tadi kamu bilang kalau belajar hanya mendapatkan itu saja. Ya apa enggak? Ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Dani lagi apa enggak terkait masalah ini? Baik. Kalau tanya sama temennya, kenapa pujikan sama temennya? Kamu nggak menyuruh ini karena pujikan. Kenapa? Pujikan, berarti kan akrab. Kenapa malu tanya materi sama temennya? Bisa dijawab Mas? Tadi kan Mbak Alis kan bilang kalau kamu itu malu bertanya kepada temanmu. Nah, tapi kamu itu malah bercandaan sama temanmu saat diterangkan oleh guru. Seharusnya kalau Mas Denny di gurunya membahas materi, nah kamu kan diajak teman bicara, sebaiknya kamu kan jangan mau. Soalnya kalau kamu mau, nanti kan bisa mengakibatkan tadi yang seperti Mas Denny bicarakan bahwa Mas Denny itu sulit memahami materi. Ya kan? Anak-anak, tadi kan kalian semua sudah menanyakan mengenai permasalahan yang dibicarakan Mas Denny tadi, kesulitan memahami
kesulitan memahami pelajaran. Nah, setelah itu kalian bisa memberikan saran atau masukan mengenai permasalahan Mas Deni untuk menuntaskan permasalahan ini agar segera selesai. Bisa mengasih masukan gitu mengenai permasalahan ini agar tidak diulangi kembali. Seperti itu. Sebenarnya kalau diajak teman ngobrol apa bercanda nggak usah mau mending dengerin dulu serba akhir malam. Benar sekali. Kalau saat berangkat sebaiknya kamu tuh jangan malu kalau diajak ngobrol temenmu atau bercanda, soalnya kan nanti kamu sendiri yang rugi, ya apa enggak? Misalkan kamu tadi bilang kalau kamu tuh malu untuk bertanya kepada temenmu, yang rugi siapa? Kamu sendiri kan. Harus dipahami ya Mas ya, harus diterapkan kepada diri sendiri. Kalau seperti kayak itu jangan diulang-ulang. Tapi yang Saranku kamu ganti tempat duduk aja, jadi kamu nggak satu sama temennya sengaja ngobrol. Masukan dari Mbak Alis ini benar. Sebaiknya kamu kalau misal tempat dudukmu ini kamu bersebelahan sama misal Mas Rizky. Nah, Mas Rizky ini ngajak kamu ngobrol terus dan ngajak kamu bercanda. Maka dari itu kamu kan nggak paham apa yang materinya. Sebaiknya kamu bisa pindah tempat duduk kamu dengan orang yang nggak sering ngajak kamu kujikan gitu, agar kamu itu saat dijelaskan materi oleh gurunya kamu bisa paham mengenai materi itu, agar kamu tidak sering berjoget bercandaan. Terima Mas. Ada yang mau ngasih masukan lagi enggak? Harus ngasih semua ya. Tadi kan yang menanyai permasalahan kan satu-satu sudah menanyakan ke Mas Deni. Nah, nanti ini kalian semua satu terus mengasih saran ke Mas Deni. Tahu, silakan yang keras ya Mbak ya. Saya kan kamu ketinggalan materi sebelumnya. Saya tadi tanya langsung ke gurunya tentang materi yang kemarin dijelasin dan belajar mandiri itu. Nah, yang diomongin oleh Mbak Aul itu benar. Kalau kamu nggak paham, sebaiknya kamu tanya langsung ke gurunya. Itu kan benar. Soalnya kan tadi Mas Deni bilang kalau tanya ke teman kan kamu malu ya, gengsi gitu kan. Nah, sebaiknya kamu bisa tanya langsung ke gurunya agar kamu bisa dijelasin lagi mengenai materi tersebut yang kamu nggak pahami tentang materi tersebut. Nah, setelah itu kamu bisa belajar mandiri di rumahmu mengenai materi yang nggak kamu pahami tentang apa, itu bisa diulas lagi di rumah, belajar secara mandiri. Bisa dipahami Mas. Nanti misal kalau di rumah kan ibu ngasih masukan seperti ini, bisa dijalankan nggak kalau di rumah nanti Mas Deni bisa belajar mandiri? Harus dijalankan ya. Ya. Siapa yang mau ngasih masukan lagi? Berpikir belajarnya, dan kalau belum tahu bertanya, dan harus bisa diajari oleh teman agar memudahkan dalam pembelajaran yang susah. Gimana Mas, boleh diulang lagi? Ya, apa ya? Singkatnya aja. Minta bantuan teman untuk mengajari pelajaran yang Deni itu bukannya susah, jadi bisa. Yang diomongin oleh Mas Fikri ini benar. Misal kamu nggak paham mengenai materinya, kamu bisa minta tolong ke temanmu untuk jelasin kembali. Seperti itu Mas. Nah, kamu nggak boleh malu bertanya kepada temanmu. Soalnya kalau kamu malu, nanti kamu malah nggak bisa apa-apa. Bisa dipahami Mas apa yang ibu katakan tadi? Diungkapkan kembali apa? Tadi yang ibu omongkan apa? Bisa diomongin kembali nggak? Tanya ke teman. Ya, jangan malu bertanya ke teman. Soalnya kan kamu sama temenmu kan saling bercanda, saling ngobrol. Nah, seharusnya kamu nggak malu kalau kamu bertanya mengenai pelajaran ini. Ini kan bertanyanya bagus, kayak
bisa menguntungkan gitu untuk kamu. Kalau misal kamu nggak tanya ke temenmu, nanti kamu gimana tanyanya? Kalau ada apa-apa juga kamu nggak tahu, harus ditanyakan ke tempat juga. Kalau nggak ada teman juga harus ditanya langsung. Paham mas? Bisa dilakukan ya ini, jangan cuma biar paham gitu ya mas ya. Selanjutnya ada yang mau masuk-masukkan lagi enggak? Mbak Sasa, masukkan mas apa yang lain, ada yang mau masuk-masukkan lagi? Ayo dong aktif. Tadi kan sudah ngomong ya kalau saling aktif dan terbuka. Mas Rizky, saya panggil lagi. Dan mau panggil lagi. Mbak Aul, Mbak Sasa. Ya apa-apa terserah. Ini akan menyimpulkan mengenai permasalahan Mas Denny. Tadi kan Mas Denny kurang memahami pelajaran atau materi. Yang kurang dipahami Mas Denny yaitu pelajaran Inggris sama matematika, bener kan? Nah, tadi sebabnya Mas Denny nggak memahami materi yang dijelaskan oleh gurunya kan Mas, dikarenakan Mas Denny sering bercandaan sama temennya, ya kan? Nah, maka dari itu sebaiknya Mas Denny bisa merubah perilakunya Mas Denny. Mas Denny bisa merubahnya dengan sebaiknya kamu bisa tadi yang dibicarakan Mbak Alis atau Mbak Aul tadi, kamu pindah tempat berguru. Nah, kamu sebaiknya kalau misal saat gurumu mengajar atau menjelaskan mengenai materinya tadi, kamu sebaiknya bisa mendengarkan secara sama kamu nggak boleh bercandaan sama temen. Soalnya kan kalau kamu bercandaan atau ngobrol sama temenmu kan sama saja kamu nggak menghargai gurumu yang menjelaskan di depan seperti apa. Nanti juga kamu sendiri kan yang rugi, yang nggak paham mengenai materinya itu apa aja kayak gitu ya kamu nggak masuk. Nah, maka dari itu kita agar berkomitmen agar Mas Denny bisa melakukan perilakunya dengan baik, Ibu akan memberikan kontrak perilaku mengenai permasalahan tadi agar Mas Denny bisa merubahnya. Nanti Mas Denny bisa tanda tangan di sini ya. Ini Mas, silahkan tanda tangan. Silahkan Mas Denny bisa tanda tangan di sini. Tinggal tanda tangan aja Mas.
Kegiatan selanjutnya, ibu minta tolong kepada anak-anak untuk mengisi lembar evaluasi. Satu persatu isi semua ya anak-anak. Silakan diisi Mas Denny. Nanti yang jenis layanannya bisa kalian isi dengan konseling kelompok. Pemberi layanan diisi nama ibu. Konseling kelompok. Jenis layanan. Nanti anak-anak kalau sudah mengisi bisa dikumpulkan ke ibu pemberi ya. Nanti di kertasnya masing-masing ditulisin nama kalian ya.
Saya bisa tidur. Ayo siapa lagi yang udah selesai? Anjuang Mairami. Itu Mbak. Itu bisa. Ada di Mas Heri udah. Kakinya yang break dong. Sudah Mas Denny. Kok jenis layanannya kamu isi laki kuat? Tadi layanannya apa coba? Kan ibu udah jelasin tadi kalau ini kegiatan konseling kelompok. Kok laki kuat ini gimana? Tapi kuat. Biar dia kuat bu, memahami materi bu, kurang semangat. Bu. Besok kelas ini. Layanan. Anak-anak bisa kembali kegiatan ini ya. Mas ini bisa duduknya bisa kembali dengan baik. Tadi di sini ibu memakai pendekatan behavior.
Nah, kegiatan ini kan kita sudah membahas dengan tuntas mengenai permasalahan Mas Dedi tadi. Waktunya juga sudah cukup, udah menunjukkan ke 40 menit. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Siapa yang mau mimpin doanya? Baik, Mas Rizky, silahkan dipimpin doanya untuk mengakhiri kegiatan ini. Wal asri innal insana lafi Yang serius dong, Mas. illal Kayak tadi loh saat doa pertamanya. teman-teman kita mengakhiri tugas kelompok pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, terima kasih ya untuk partisipasi kalian semua dengan aktif dan menyenangkan seperti tadi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi kapan ya? Minggu depan di hari yang sama kamu kan setuju? Baik, materi itu bisa dibubarkan. Sudah selesai kegiatan ini. Makasih ya kalian semua. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.